Bismillahirrahmanirrahim. Idza wuqi'a ing dalem nalikane den tumibaake idza wuqi'a ing dalem nalikane den tumibaake birajuli ing dalem wong lanang wa anta hale utawi sira iku fi malain ing dalem menuso kerumunan fakun mongko ana asira lirajuli kaduwe wong lanang iku nasiron nulungi walil qaumi lan kaduwe kaum iku zajiron nyegah wakum lan ngadega sira anhum saking malain apabila ada seseorang yang sedang diceritakan di kerumunan manusia maka jadilah baginya penolong. Maka jadilah baginya penolong. Dan bagi mereka penegur. Mencegah. Dan bangkitlah dari mereka hadis ini itu hadis menerangkan tentang adab ketika mendengarkan seseorang sedang ghibah.
Ghibah itu artinya ghaib, nggak ada. Kalau secara bahasa mah. Tapi kalau secara adab, apa itu ghibah? Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Kita menyebut-nyebut teman kita sesuatu yang tidak dia sukai. Itu namanya ghibah di belakangnya. Contoh, Abi sama Mang Hibat lagi ngomongin Bahrul. Bahrul tuh males, Bahrul tuh nakal, nggak disiplin. Itu namanya ghibah. Ngerti kan? Itu namanya ghibah. Ya, ghibah itu kenyataan, tapi dosa. Ghibah itu membicarakan aibnya orang lain, meskipun dengan satu kalimat pendek misalnya. Pendek. Itu sudah ghibah. Dosa. Orang yang ghibah itu sama dengan memakan daging manusia, bangkai. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, kalau membicarakan seseorang kok tidak sesuai kenyataan, namanya menuduh atau fitnah. Kita lagi ngomongin seseorang, ngomongin kejelekan seseorang, tapi kejelekan itu sebenarnya nggak ada pada orang tersebut, itu fitnah. Kalau ghibah itu kenyataan, tapi sekenyataan-kenyataannya pun nggak diperbolehkan ghibah. Ngebicarain aib orang lain itu nggak boleh. Nah, sekarang adab. Kalau ada suatu kaum atau kelompok, tongkrongan, rombolan, orang-orang pada ngopi, lalu teman kita idza wuqi'a fir rajul, lalu teman kita itu lagi dijelek-jelekin, kamu jangan diam. Waqun lirrajuli nasiran, kamu jadi orang yang bisa ngebela. Enggak, dia nggak begitu. Orang nggak begitu, saya tahu sendiri, saya teman dekatnya kok. Gitu. Jangan malah menikmati. Ini ada kaum nih, rombolan, lagi membicarakan seseorang, kejelekannya. Kita datang, kita tahu, melihat, dengar, belain teman kita tuh, meskipun orangnya nggak ada. Wah, dia mau utangnya banyak di mana-mana. Ya betul, kenyataannya hutangnya banyak di mana-mana. Tapi nggak boleh diceritain. Karena menceritakan hutang orang lain itu termasuk ghibah. Menceritakan perselingkuhan orang lain termasuk ghibah. Itu apa aja yang kaitannya dengan buruk-buruk tuh nggak boleh. Nah, ketika kita datang, lalu teman kita itu lagi digunjing, harga dirinya lagi dilepasin, hutangnya banyak, di warung utang, sana utang, sini utang, sama kamu utang juga ya, sama juga. Nah, terus kamu dengar, kenapa sih harus ngebahas gitu kan? Kenapa sih harus ngebahas Anton? Ya temen kamu, ya hutang aja, tapi nggak usah dibahas di sini. Semua orang juga punya kejelekan. Gitu. Nanti ya, semua orang punya kejelekan, mas sampai aja punya kejelekan. Emang sampai paling suci. Ini orang hebat nih biasanya begini. Satu, dia sudah kun lirrajuli nasiron, sudah menolong harga diri seseorang.
Yang kedua, dia walil qaumi zajiron, sudah mencegah kaum tersebut untuk ngomongin. Waqum anhum, udah berdiri pergi dari mereka. Jangan ikut gerombolannya orang yang suka ngomongin orang. Apalagi misalnya kumpul-kumpul dengan orang yang suka ngeluh hidupnya. Awas, nular. Lagi-lagi, pergaulan itu nular, pertemanan itu nular. Kamu yang gede-gede tuh jangan mainan sama anak-anak kecil. Sayang sama anak-anak kecil. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham shaghirona. Umat Nabi Muhammad itu hormat sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih kecil. Sayang, tapi jangan nongkrong sama mereka. Makan bareng, guyonan sama anak-anak kayak Haidar, jangan. Ya baik, sebab nanti disepelehin. Al-Karim idza akramtahu akramak, wal laim idza akramtahu ahanak. Tipe manusia itu ada dua. Satu, ada orang yang mulia. Dua, ada orang yang melunjak, kurang ajar. Orang mulia dengan orang kurang ajar, tipenya dua aja. Nah, kamu termasuk yang mana ini? Ciri-cirinya adalah ketika dihormati, orang mulia tuh ketika dihormati dia hormat balik. Itu orang mulia tuh dihormati, hormat balik. Masya Allah Pak Ustadz, dia manggil Ustadz. Jangan malah petantang teng-teng. Terus kalau misalnya orang yang laim, orang yang kurang ajar, kalau dihormati malah melunjak. Dipanggil siapa? Mas, Bang. Dia ngerasa terhormat. Nah, karena ngerasa terhormat, akhirnya ngeremehin yang diajak bicara. Mentang-mentang yang diajak bicara itu ngormatin. Jadi kamu nih, kalau ada orang ngormatin tuh, ngormatin kamu hormati dia balik. Ngerti ya? Itu namanya Al-Karim. Jangan malah petantang teng-teng di depannya. Kalau suatu ketika ketemu di jalan, kamu dipanggil Ustadz atau Ustadz, ya kamu sapa dia kayak dengan sebutan Mas, Bang, Kak atau apa gitu tuh. Jangan dipanggil Ustadz, jangan begitu, nggak baik. Nah, anak kecil itu masih tipenya tipe laim. Kalau disayang berlebihan, dihormati malah nyerongos. Ngerti kan? Nih anak kecil ya, kamu punya nggak jiwa-jiwa inner child? Apa itu maksudnya? Orangnya gede tinggi, tapi kepribadian dan jiwa kamu masih kekanak-kanakan. Salah satu contohnya, susah menyapa orang. Sulit menyapa orang. Tahu anak kecil? Nah, anak kecil lagi ketemu sempat sulit menyapa orang. Padahal pengen ngobrol mereka. Loh, misalnya Neng, ada tamu, bapak-bapak kesini bawa anaknya. Gitu kan? Anaknya seumuran Neng. Mana ada mereka saling sapa duluan? Ya kan? Yang ada mereka itu paling nanti main bareng tiba-tiba kenal aja gitu tuh. Nah, kamu jangan begitu. Kenalan dulu. Yang suka nyapa belajar gitu. Yang suka nyapa orang tuh belajar. Jangan sampai lisan kita alot. Pak, Bu, Mas, Bang, Dek. Satu, anak kecil tuh. Yang kedua, anak kecil tuh maunya ditanya. Coba ada yang anak kecil nanya balik? Ada.
nanya juga bukan nanya kita, nanya boneka ada di mana gitu tuh, nanya untuk dia sendiri. Adakah anak kecil yang, Abi gimana kabarnya? Gak ada. Aku perhatikan, anak kecil itu susah nyapa. Yang kedua, sulit bertanya. Udah wajar itu anak kecil, tapi jangan kamu. Udah tua bangka begitu. Ngerti ya? Jadi kalau nanya nih, paling ya coba bayangin kamu ada tamu, apakah Neng mau nanya? Nyapa aja enggak aja. Iya loh, gengsinya tinggi. Kecil-kecil gengsinya tinggi. Lah kalau udah saling dewasa itu, terus gini aneh lagi nih. Padahal tadinya akrab, tadinya deket, mainan bareng. Salah satu contoh Neng sama Hasna tahu. Terus lama nggak ketemu, ketemu lagi tuh kayak orang asing. Padahal saling lihat itu, ini teman saya, ini. Tapi untuk nyapanya beratnya bukan main. Itu anak kecil. Lah kamu jangan begitu anak-anak. Yang hobi nanya. Kalau ketemu sama orang, apalagi sudah lama ketemu, gimana kabarnya Kang Ustadz? Gimana sekarang? Kangen banget ya kita nggak ketemu. Dewasa tuh begitu. Tunjukin lah, dewasa mah jangan kayak bocil-bocil PAUD tuh nah. Ngerti kan, malu kita. Maksudnya kalau ada tamu tuh belajar. Ngerti nggak? Nggak apa-apa, habis sih nggak larang. Pak sehat Pak. Kalau boleh tahu Bapak pulangnya kemana? Gitu. Jadi hilangkanlah sifat kekanak-kanakanmu dengan cara menurunkan ego. Satu menyapa, dua bertanya. Artinya ya, satu apa? Menyapa, dua bertanya. Yang sering-sering begitu tuh. Jangan iya bocah bisa. Kalau ditanyain sama tamu tuh anak kecil tuh, kelas berapa sekolahnya? Kelas berapa sekolahnya? Ya kamu kalau begitu kanak-kanakan berarti. Jawab nak. Kamu mulutnya nggak sedang diperban kan? Nggak sedang diperban kan mulut kan? Normal, sariawan juga enggak. Untuk menjawab di mana sekolahnya, SMA apa, SMP. Jangan. Kayak bocah bayi orok karena. Jadi anak kecil itu punya sifat-sifat di mana satu apa? Sulit menyapa. Yang kedua, sulit bertanya. Yang ketiga, ketika sudah lama tak bertemu, sudah nggak kenal lagi. Kayak kalau padahal sih masih kenal itu tuh. Cuman gengsi aja sapa-sapaannya. Nah kamu kan sama Alam Matolib misalnya, kalau ketemu tuh pelukan, cerita, ngobrol, ngopi gitu loh. Dulu pernah bareng apa? Kalau anak kecil nggak begitu. Abi punya anak, Mas Sony punya anak, misalnya. Main bareng nih di pondok nih. Nanti 2 tahun lagi, mereka ketemu lagi tuh kayak sok-sokan nggak kenal gitu. Karena masing-masing pengen disapa. Iya kan? Egonya anak kecil. Yang ini pengen disapa duluan, yang ini pengen disapa duluan. Nah, egonya anak kecil begitu. Kamu jangan begitu. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-musliman idzal taqo, dua muslim apabila bertemu, maka fa'aula minhuma man abda'a bis-salam. Mana yang paling utama di antara mereka? Yang ngawalin nyapa salam. Nanti ya, nyapa salam. Mas, Bang, belajar gitu tuh, belajar. Jangan kayak anak sekolah. Kalau ada orang duduk, ucapin punten gitu.
kecancapan cucu menang baik. Ada orang tua duduk kamu blok, oh, yang nggak sopan. Ini orang tua nggak apa-apa berjalan depan. Kalau bisa ada jalan lain, jangan berjalan di depan orang tua. Tapi kalau jalannya mepet dan itu satu-satunya, nggak apa-apa jalan. Tapi ucapkan sesuatu yang membuat mereka merasa terhormat. Ngerti kan? Pak, punten Pak, izin lewat. Coba kalau kayak gitu berat enggak? Kalau berat ya berarti masih anak-anak kita. Coba anak kecil ada begitu, Neng. Lari aja malah di depan orang tua. Serantal, seruntuh. Nah, sifat kekanak-kanakan tuh dihilangi. Paham tuh? Sifat kanak-kanakan tuh hilang. Sukanya apa? Ingat ya, pertama sukanya apa? Kalau ngobrol sama orang tuh, kalau nanya itu sebutin dulu nama dan gelar. Gelar tuh maksudnya Bang, Mas tuh gelar. Bukan, nggak usah pakai SH, SPDI, nggak usah. Kalau ngobrol sama orang tuh, Bang, gitu. Ngapain sih? Jangan hilangin nyapanya. Tiba-tiba, ngapain sih? Gitu, jangan. Atau kalau ngechat orang, misalnya, Assalamualaikum, Pak Kiai, Abang, gitu. Lagi ngapain? Assalamualaikum, lagi ngapain? Masa begitu? Sapa dulu namanya orangnya. Kamu biasa manggil dia Kang, Mas, Do, atau apa? Terus panggilan nih, ada lagi panggilan nih. Kalau panggilan tuh makin panjang, makin mulia, makin singkat, makin kurang hormatin. Contoh, Bapak dengan Pak lebih hebat, Bapak. Gak apa-apa kita manggil orang Pak juga gak apa-apa. Tapi yang lebih bagus itu adalah Bapak. Ngerti kan? Setiap bicara tuh nggak pernah Pak, tapi Bapak. Abi dengan Bi, ya Abi. Bi. Ustadz dengan Tan. Ayo gimana? Bagusan mana? Lu kita Tan, sehat Tan. Ini kurang hormatin ya. Ngechat orang Tan, ngapain? Jangan. Kalau bisa ada Paknya, Pak Ustadz sehat. Itu menghormatin banget, memuliakan. Tad, ngapain? Allahu Akbar. Undang-undang Tad. Kalau Mas, kepanjangannya adalah Kang Mas. Kalau Kang, Akang. Ada kepanjangannya semua orang tuh. Bu berarti Ibu. Mbak ya Mbak. Mbak sih ya panjang pendek sama aja. Paling Mbak Yu. Mbak ya kepanjangannya Mbak Yu. Dek, Dede. Ngerti kan? Nama tuh ada kepanjangannya. Semakin dia menyebutkan nama lengkap, bukan nama lengkap banget kayak di KTP, bukan. Ngobrol begitu ya susah. Mas Gilman, Mas Lukas, oh ya nggak usah. Ngerti kan? Yang kira-kira Aiga sehat, gitu. Mas Dimyati sehat. Dim. Ngerti? Artinya nggak apa-apa, yang penting nyapa, meskipun singkat, nyapa itu benar. Tapi kalau dibandingin antara singkat dengan panjang, maka yang bagus panjang. Kiai disingkatnya Yi misalnya. Yi sehat Yi. Gitu. Yang hebat adalah Yai. Gitu. Kamu kalau nggak ketemu sama Pak Ustadz, nanti manggilnya Pak Ustadz. Jangan tatot nanti. Tad, dia ngapain tad? Nanti kadang-kadang Pak Ustadznya tersinggung. Saya nggak murtad. Saya Ustadz. Ini kamu ngomong tad kan kira murtad. Ustadz, ngerti nggak? Maka jangan panggil tad-tadnya banyak. Ya, panggil Pak Ustadz, Pak Kiai, Ibu Nyai. Gitu. Nah, belajar begitu tuh, pertama nyapa kalau bisa rada panjang. Kalau Egas sama kamu kan sopan kan,
Kalau kamu manggil tuh Abi, Abi. Gas, Bi, gitu. Ya namanya anak kecil, sama orang tuanya begitu. Kamu sama orang tua kamu begitu. Tapi yang penting bagi Abi, nyapa aja udah bagus. Coba kamu masuk ke kamar, ada orang gerombolan orang. Dimiati kemana? Pak sopan. Ya. Rul, dimiati kemana ya? Sapa dulu orang yang kita mau tanya. Ngerti? Jangan nanya nggak nyapa, jawab nggak nyapa. Kalau kayak judes pisan, kalau judes tuh kamu nggak bagus di pasaran. Kalau emas nih makin disimpan makin mahal. Tapi kalau kamu sebagai laki-laki makin diem, makin nggak ngomong, nggak mau nyapa, maka semakin sedikit relasi. Yang banyak ngobrol, yang banyak berteman, nggak usah banyak ngomong, nggak apa-apa. Kalau perempuan sebaliknya, gitu ya. Tapi kalau laki-laki sosialnya yang tinggi. Anak-anak lagi pada duduk, kita ikut duduk. Kalau mereka ketawa, kita ikut ketawa. Adab itu nggak? Ada, ada. Kita lagi dengerin mas-mas lagi ngobrol. Lalu teman-teman ketawa, kitanya ikut ketawa. Nunjukin sebuah adab. Ngerti ya? Kalau ada mas-mas yang ngomong lagi sedih, kitanya ikut sedih. Jangan kebalik kamu. Di situ lagi gembira, ya kamu perengat-perengut. Wah, boy, nggak sopan kamu namanya. Atau dibalik, mereka yang lagi sedih, kamu yang ketawa, lucu lagi. Turut berduka cita ya, wah, ih, bocah goblok. Kalau orang lagi berduka, kitanya ikut berduka, ngerti kan? Nah, kalau orangnya lagi ketawa, kitanya juga ikut nyesuaiin diri namanya. Nah, hal-hal demikian itu tidak ada pada anak kecil. Nah, koreksi diri kamu. Kamu itu sekarang masih kategorinya balita, bawah 5 tahun, atau udah remaja, dewasa. Nah, dewasa itu diawali dengan remaja. Belajar dulu aja. Belajar dulu. Kalau tanya sama Abi misalnya, ini belajar dulu ya. Sama tamu juga begitu. Baru nggak sekolah, libur Abi. Belajar dulu. Kamu nggak ngaji, lagi sakit Mas Sonip. Nah, gitu. Belajar dulu. Nanti lama-kelamaan jadi terbiasa. Nanti kalau misalnya Mas Sonip Mahibat lagi duduk, camprit, nanya apa aja. Namanya serese atau bahasanya supel. Jangan kamu anggap obrolan-obrolan ringan nggak penting. Obrolan-obrolan ringan yang tidak penting itu justru akan bisa membuat suasana itu menjadi baik. Ngapain nanya apa lagi, nggak ada bahan, ngapain sih? Nggak perlu, jangan begitu pikirannya. Kita harus bisa kita harus bisa muter otak biar kita bisa deket sama dia. Caranya tuh gimana? Misal Bang Sirot sukanya bola. Kamu lagi pengen deketin Bang Sirot. Ya kamu harus punya bahan obrolan dong. Orang kan begitu. Zabyun nufur. Bang Sirot suka Manchester ini apa? Pelajari dulu sebentar. Oh yang nomor urut 9 sekian. Oh kipernya ini. Oh kemarin sama ini. Oh 0-0. Oh ini. Gitu. Oh dulu mah Manchester hebat, sekarang mah dikalahkan. Oh ini sudah. Padahal kitanya nggak suka bola. Dipaksa-paksain untuk bisa mendekati orang soleh, orang baik. Hanya karena obrolan ringan. Dari rokok pul. Nasirat kalah ya kemarin, gitu tuh. Kok kamu tahu? Saya nonton. Itu wasitnya kayak gimana sih, bener apa enggak? Bukan kamu tahu nggak?
lama-lama jadi deket tau. Ya kamu nyamperin orang terus nggak ada bahan apa-apa ngomong, ngeliatin mukanya. Apa ini deleng? Ya ada begitu. Paham nggak maksudnya? Kalau misal deketin seseorang, maka kamu misalnya si ini suka gym, ini suka Mahatma, kamu belajar gym, belajar Mahatma, atau nggak belajar tapi kamu punya bahan untuk obrolan. Gitu. Gimana pendadarannya, Kif? Gitu. Alhamdulillah sukses. Bayar 300.000 dah. Enggak sih, itu sama seragam apa? Gimana tadi pecah nggak? Pecah. Tahu ngobrolnya nyambung, jadi akrab, jadi deket, jadi baik, silaturahmi. Man sarrahu ayun sya'alahu fi athari wa yus'alahu fi rizqi falyashir rahimah. Silaturahmi benar silaturahmi, tapi ada bahan yang sekiranya kita sama dia ngobrol tuh nyambung baik. Kalau ada masa hening tuh nggak enakan, diem-dieman, padahal lagi duduk bersama diem-dieman tuh nggak enakan. Mending main HP bareng gitu. Usahakan kalau ngobrol jangan ada masa hening. Terus menerus nyambung. Nanti kita bisa bersosial. Set bisa ke sini, bisa ke sini. Teman jadi banyak, relasi jadi banyak. Asal kita bisa memikat orang. Ya ketawa ikutan. Atau minimal gini nih, minimal mau deketin si Bahrul orang Mekarsari, tahu saya Mekarsari. Bahrul karo saya sering banjir katanya. Iya nih, rumah saya aja hampir kebanjiran. Sebenarnya di sana ada diskotik nggak sih? Oh, nggak ada diskotik. Kota suci aja ada diskotik ya. Kalau mall nggak ada, mall beca aja nggak ada gitu. Betah emang di pinggiran sana emang kamu betah. Ya mau gimana lagi, orang itu tempat kelahiran saya. Ya orang mau mana tempat kelahiran saya. Sebenarnya jandanya banyak kan di sana. Ya orang lagi bercanda, lagi PDKT itu begitu pun. Kan nyambung jadinya. Lah kalau kamunya nggak hobi bertanya, maunya ditanya terus. Dianya pengen ditanya terus cocok. Bocil ketemu dengan bocil. Untuk menunjukkan kedewasaan itu yang pertama suka nyapa, yang kedua suka nanya. Nanti kalau ketemu dengan orang yang kita kenal, kita langsung akrab gitu. Mas Baim gitu kan di bis ya, Mas Baim di bis tuh kan enak gitu. Coba kalau kamunya bocah cilik ngerti Baim lagi main bis tuh. Bahkan ngerti dia lah yang nuntun motor kehabisan bensin, kita diemin mbak kayak pelan gitu. Jadi kayak yang bukan bocah cilik tuh begitu nak. Jadi kalau mau nanya itu khawatir didiemin, khawatir terlalu banyak kekhawatiran, nggak nyoba dulu tuh. Jadi was-was, pengen nanya takut nggak ditanya balik, pengen nyapa takut nggak jawab, terlalu was-was. Padahal setiap orang itu akan respon dengan mukhotob. Kamu senyum, dia ikut senyum. Itu mah otomatis nak. Cobain aja, cobain. Kamu nyapa, dia akan ikut nyapa. Kamu nanya, dia akan ikut nanya. Kamu nanya terus rewel, terus lama-lama kamu merasa ditanya kan? Ini orang suka nanya banget nih. Lama-lama dia akan nanya balik. Kalau kamu anak berapa sih? Gitu. Kamu berarti udah bisa memikat dia namanya. Saya anak kedua mas. Punya kakak nggak perempuan atau apa gitu? Ada aja obrolan begitu. Ya ada sih. Ya saya anak keempat, kakak saya 2, ibu saya ini. Jadi kan kitanya akhirnya cerita. Tidak melulu nak kamu bertanya lalu nggak ditanya balik tuh. Pasti akan ada interaksi namanya. Jadi kalau misalnya suatu ketika lihat Mas Baim nuntun motor, disamperin, Mas sehat kabarnya, ini gimana nih? Aduh kebetulan ada kamu nggak punya uang, minta uangnya dong ini. Ya nggak apa-apa begitu. Baik. Kita tahu kenal dia pernah mondok sama kita 3 tahun lamanya, sekamar lagi, ngopi bareng, rokok joinan,
sabun barengan, sikat gigi barengan misalnya. Kok tiba-tiba di jalan dia itu apa? Nuntun motor lalu kita pakai tas. Wong bir. Ya. Jangan begitu, jangan kanak-kanakan. Yang mudahnya apa ya? Mudahnya serese mukanya. Enggak, anggapan kamu bahwa orang itu kejam salah. Orang itu baik-baik. Setiap orang itu akan mengikuti gayamu. Kenapa mereka diam? Kamunya diam. Kenapa mereka nggak nyapa? Kamunya nggak mau nyapa dulu. Kenapa mereka nggak mau nanya? Kamunya nggak mau nanya itu. Lah awas, anak kecil itu punya sifat kalau misalnya dimuliakan justru melunjak. Anak kecil. Kamu jangan begitu. Kamu kalau dihormati, hormati balik. Maka bergaul dengan anak kecil itu sewajarnya, disayang. Tapi jangan terlalu dimanja, jangan terlalu diapalah. Jangan, udah kita belajar sendiri yang dewasa. Yang kecil mainan sendiri. Jangan ditakalin, jangan dibully, jangan disinggung, jangan diapa, tapi sayang pegang tangannya atau apa. Alhasilnya kalau ada jangan kamu ikut bercanda main catur sama anak kecil, kacau gitu. Main bola sama anak, nggak apa-apa main bola sama anak kecil sesekali. Tapi jangan suka mainan ngumpul-ngumpul sama anak kecil. Sebab itu nurunkan di bawah. Wallahu a'lam.